Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nijar Julian Akbar dengan NPM 207002005. Saya dari mata kuliah Praktikum Analisis Sistem Tenaga kelas B. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah ditugaskan sebelumnya oleh eh, Bapak Rian selaku dosen pengampu. Di mana tugas tersebut itu menggunakan sebuah dua bagian yang memang dibuat bersama kemarin dan lakukan sebuah perbandingan metode tersebut pada aliran daya yang dengan dibandingkan banyaknya iterasi yang dilakukan dan aliran daya semua dan semuanya dan arusnya gitu. Oke, di sini saya menggunakan sebuah PowerPoint karena di sini juga saya terhambat atau terhalang oleh DP saya sendiri sehingga saya mengefisienkan eh, untuk penjelasan materi dengan PowerPoint gitu karena disambil dengan menggunakan etap eh, laptop saya selalu memang tidak atau bisa dibilang selalu terpental gitu jadi terclose. Langsung saja di sini ada uraian singkat yaitu aliran beban adalah sebuah besar sudut pasak, tegangan pada setiap rel, dan daya nyata dan reaktif yang mengalir pada setiap saluran. Yang terdapat beberapa metode dan disebabkan oleh perbedaan jenis data yang ditentukan bermacam jenis rel gitu. Jadi eh, perbedaan jenis data itu terdapat karena oleh beberapa metode penilaian atau pencarian daya nyata, reaktif dan sebagainya. Kemudian ada juga daya listrik gitu dan daya listrik ini selalu mengalir menuju beban di mana beban juga terdapat dua jenis, ada beban reaktif mohon maaf ada beban dinamis dan statis gitu. Terdapat juga impedasi tetap dengan Z dan daya yang tetap dengan S. Kemudian ada tegangan berbentuk pi dan juga arus yang tetap dengan satuan I. Maaf dengan simbol I. Nah, di sini juga bisa dilihat juga ada daya real dengan satuan P, dengan simbol P dengan satuan MW atau megawatt dan juga daya semu atau reactive power dengan Q MPAR gitu. Dan juga tegangan dengan satuan pot dengan satuan kilowatt dengan simbol Pi dan juga satuan pasti tegangan dengan satuan radian. Kemarin juga pada tugas sebelumnya pada saat praktikum saya juga menggunakan beberapa komponen gitu ada berjumlah 10 jenis komponen gitu. Yang pertama menggunakan power gate dengan 1 buah, busnya dengan 10, kemudian winding transformer dengan 5 buah, kemudian kabelnya dengan 3 buah, static load dengan 3 buah, kemudian motor juga berjumlahkan 5 buah dengan generator 1 buah, lamp 2 buah, circuit breaker 1 dan impedasi yang berjumlahkan 1. Oke. Nah, di sini juga saya sebuah kemarin juga hasil data atau yang telah saya buat kemarin gitu. Jadi ini ada beberapa hasil gitu yang didapatkan dari awal mula 100% sehingga dengan adanya beberapa metode dan iterasi yang didapatkan, nah di sini selalu mengalami penurunan gitu. Entah metode apapun selalu terdapat penurunan. Nah, yang pertama mungkin dari saya akan menjelaskan dulu. Ada beberapa metode. Yang pertama ada adaptive Newton-Raphson method. Nah, dari Newton atau adaptif Newton Raphson juga bisa dibilang atau artinya adalah sebuah metode untuk dimulai dengan memperkirakan sebuah titik awal dengan mendekatinya sehingga memperlihatkan gradien pada titik tersebut.
Metode ini juga sangat efektif digunakan dikarenakan memang eh, hukum atau metode Newton-Raphson ini selalu menyentuh angka nol gitu, sehingga memang angka nol ini memang harus hasilnya memang terdapat harus ada nol juga. Dari hasil kemarin juga pada aplikasi etap di laboratorium elektro yang saya buat juga ada beberapa hasil. Itu pertama dari Swatch, kita terdapat hasil atau daya realnya dengan 8,147 dan juga MPHR dengan daya reaktif 0,540 dan juga daya semu dengan 8,164 dengan power factor 99,78 leading. Dan juga dengan switch dengan non swing base dengan daya realnya 5,000 dan juga MPAR dengan 4,00 dan MPA dengan 64,03 dan juga power factor dengan 78,9 leading, dan sampai dengan total static load dengan daya realnya 3,9933 dan juga MPA daya reaktifnya dengan negatif 0,452 dan juga daya semu 3,959 dan juga power factor 99,35 leading gitu. Di sini juga ada beberapa metode lain gitu yang saya gunakan, yaitu pas di compet method. Merupakan sebuah salah satu di antara metode-metode penyelesaian perhitungan yang sederhana dan praktis, juga digunakan dan sangat cepat dengan hasil perhitungan yang dapat diandalkan juga gitu. Kurang lebih eh, bukan kurang lebihnya seefektif atau kurang mendekati dengan metode Newton eh, dengan metode Newton-Raphson ini gitu. Dan setelah memang menggunakan atau saya dengan membaca atau menganalisa dari hasil-hasil perhitungan pada aplikasi tersebut dengan beberapa metode dan iterasi yang tiap iterasi eh, yang berbeda-beda, tetapi memang kurang lebihnya memang antara Newton Raphson dengan adaptif Newton Raphson ini memang mempunyai kesamaan pada tiap-tiap iterasi gitu. Jadi kurang lebih pada Newton Raphson juga kita terdapat dua iterasi, dan juga pada pas decom juga terdapat 4 jumlah iterasi. Karena mungkin pada penggunaan atau metode tersebut, karena perbedaan rumusnya juga mungkin berbeda-beda pada eh, dari masukan di aplikasi tersebut gitu. Dan setelah saya analisa juga, dapat disimpulkan bahwa dari power grid hingga ke beban mengalami penurunan dikarenakan dari seluruh rangkaian tersebut atau dari seluruh transmisi tersebut mengalami sebuah rugi-rugi daya yang mengakibatkan mengalami penurunan pada setiap uh, perhitungan tersebut gitu. Bisa dilihat juga yang pertama mungkin dari awalnya itu 100%, yang kemudian karena tersambung ke beban yang terdapat rugi-rugi daya juga, dari transformator juga ada terdapat rugi-rugi daya juga. Nah, sehingga dari 99,85% itu menjadikan yang paling rendah 98,48% kepada setiap dari perhitungan yang terdapat di iteras tersebut juga. Nah, bahkan bas. Nah, bisa kita lihat
rangkaian juga di sini. Setelah dari tadi pembacaan sebuah hasil, nah di awal di sini ada beberapa bus, nah dari 1 sampai 5 juga di sini atau dari aplikasi tersebut mengalami sebuah penurunan. Nah, yang pertama mungkin dari awalnya 100% yang dimana terdapat rugi-rugi dari beban juga dan juga dari transformator juga, sehingga mengalami penurunan daya menjadi 99,85% sampai dana daya yang paling rendah 98,48%. Nah, daya tersebut juga di sini bisa dilihat. Nah, yang di samping ini di sebelah kanan bahwa ada dari bus sampai menuju ke beban itu terdapat memang adanya penurunan yang mengakibatkan mungkin dari sebuah rangkaian atau pemasangan komponen atau rangkaian listrik tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dari setiap metode yang digunakan, yang saya gunakan gitu, jadi semuanya itu mengalami penurunan disebabkan karena adanya rugi-rugi daya, dan pada metode yang ada pun mempunyai iterasi yang berbeda-beda seperti tadi dari Newton Raphson dan juga dari metode decoupled method juga yang terdapatkan sebuah 4 iterasi menjadi dari Newton Raphson juga perbedaannya itu ada 2 buah iterasi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.